Kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul No Exit yang rilis pada tahun 2022. Film diawali dengan adegan di sebuah pusat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Darby yang merupakan salah satu pasien di sana. Di hari itu, Darby mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan otak. Ia lalu disuruh menghubungi kakaknya yang sedang berada di rumah sakit untuk menanyai kabar tentang ibunya. Namun Darby dicegah untuk menelepon karena kebijakan dari pusat rehabilitas yang melarang pasiennya untuk menelepon keluar. Malamnya, Darby menemui salah satu pasien di sana untuk meminjam telepon yang sudah diseludupkan sebelumnya. Saat menghubungi kakaknya, Darby malah dilarang untuk datang ke rumah sakit karena sedang dalam masa rehabilitasi. Namun Darby yang khawatir dengan kondisi ibunya, berencana untuk kabur menuju ke rumah sakit. Ia mencuri salah satu mobil di sana dan langsung pergi dari pusat rehabilitas tersebut. Dikarenakan sedang ada kecelakaan, Darby pun berjalan keluar dari jalur jalan tol dan menuju ke arah pegunungan untuk menghindari kemacetan. Namun, Darby mendapat pesan dari kakaknya yang menyuruh ia untuk tidak datang ke rumah sakit. Darby lalu tertidur dan tiba-tiba saja, ia dibangunkan oleh seorang polisi yang mengabarkan bahwa sedang terjadi badai salju. Polisi tersebut lalu menyuruh Darby untuk kembali ke tempat asalnya, atau singgah di sebuah tempat pemberhentian yang sudah disediakan. Darby pun memilih untuk singgah di tempat pemberhentian tersebut. Dan sesampainya di sana, ternyata ada beberapa orang yang sudah berada di sana lebih dulu. Darby pun langsung menuju ke toilet, dan setelah duduk sebentar, ia pergi keluar untuk mencari sinyal. Ketika sedang berjalan, Darby tiba-tiba mendengar suara teriakan anak kecil dari dalam sebuah mobil. Ia pun kaget ketika menemukan ada seorang anak kecil yang sedang dalam keadaan terikat di dalam mobil tersebut. Darby pun berusaha untuk menyelamatkannya, namun mobil tersebut dalam keadaan terkunci. Namun, karena masih tidak ada sinyal, Darby pun langsung mengambil foto plat mobil tersebut dan kembali ke dalam. Seorang wanita bernama Sandy mengajak Darby untuk duduk dan mengobrol bersama suaminya yang bernama Ed. Ia juga mengajak pria lainnya yang bernama Lars dan As untuk bergabung. Mereka lalu bermain permainan kartu yang disarankan oleh Lars. Darby kemudian menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari informasi tentang si pemilik mobil tersebut. Dan diketahui bahwa Ed adalah seorang mantan marinir dan Sandy sendiri adalah mantan perawat. Ketika Darby menanyakan tentang tujuan perjalanan mereka, Lars menjawab bahwa ia akan pergi menuju rumahnya di Nevada. Di saat itu, Darby langsung mengetahui bahwa Lars adalah pemilik mobil sekaligus penculik tersebut. Ia pun langsung pergi ke toilet untuk mengirimkan pesan bantuan kepada polisi, namun, karena masih tidak ada sinyal, pesan tersebut pun tidak terkirim. Darby lalu mengambil beberapa perkakas, dan keluar melalui pintu belakang toilet untuk menuju ke mobil. Sesampainya di sana, ia pun berhasil masuk ke dalam mobil dan berusaha untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Namun Lars tiba-tiba datang dan masuk ke dalam mobil, dan Darby pun langsung bersembunyi. Darby hendak menyerang Lars dari belakang, namun ia menahannya karena melihat Lars yang memiliki pistol. Lars pun kembali ke dalam untuk membawakan snack kepada anak kecil tersebut yang bernama Jay. Di saat itu juga, Darby keluar untuk meminta bantuan, dan Lars yang baru saja kembali ke mobil, melihat ada bekas jejak kaki di sebelah mobilnya. Ketika Darby kembali, ia bertemu dengan Asre. Lalu ia memberitahunya tentang penculikan yang dilakukan oleh Lars. As pun menyuruh Darby untuk mengalihkan perhatian Lars agar ia bisa meminta bantuan Ed yang adalah seorang marinir. Darby pun berjalan keluar dan langsung menuju ke mobil untuk menyelamatkan Jay. Ia pun terkejut saat Jay berkata bahwa penculiknya ada 2 orang, dan orang tersebut ternyata adalah As. Mereka pun langsung pergi menuju ke mobil untuk membunuh Darby. Namun sesampainya di sana, ia sudah menghilang. Darby berhasil kembali melalui pintu belakang, namun As yang mengetahui hal tersebut, langsung menciduk Darby dari pintu depan.
Ia lalu mengambil ponsel Darby dan menghapus pesan yang belum sempat terkirim sebelumnya. Ash berkata kepada Darby, alasan mereka menculik Jay yaitu hanya untuk meminta uang tebusan kepada ayahnya. Di saat yang bersamaan, terlihat Jay yang sedang berusaha melepaskan diri dengan pisau yang ditinggalkan Darby sebelumnya. Sandy lalu mendatangi toilet untuk mencari Darby. Namun, karena ancaman dari Ash, Darby pun tidak mengatakan apa-apa kepada Sandy. Mereka pun berkumpul kembali di meja tengah sambil mengobrol satu sama lain. Namun di tengah perbincangan, Ash, Lars dan Darby melihat Jay yang sudah berada di luar mobil melalui jendela. Lars pun langsung pergi keluar untuk mencari Jay, sedangkan Darby pergi ke toilet lalu disusul oleh Ash. Sesampainya di toilet, Darby langsung menyerang Ash. Namun, karena perbedaan kekuatan, Darby pun hampir dibunuh oleh Ash. Lalu Lars tiba-tiba datang dan mengabari bahwa Jay sepertinya kabur menuju jalur pendakian. Mereka pun bersama-sama pergi mencari Jay di pegunungan tersebut. Namun Darby berhasil kabur melalui tebing, dan Ash langsung menembakkan pistol ke arahnya. Ed yang mendengar suara tembakan tersebut, langsung keluar, dan menemukan Jay yang sudah tergeletak lemas di luar. Mereka pun langsung membawanya masuk ke dalam, dan tak lama kemudian Darby pun sampai, disusul oleh Ash dan Lars. Dari luar, mereka meminta Ed untuk menyerahkan Jay dan akan segera pergi setelah itu. Namun Ed menolak dan mengancam akan menembak mereka jika berusaha untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ash lalu berkata bahwa Jay sedang sakit dan mereka memiliki obat untuknya. Ed lalu memberi tawaran kepada mereka untuk menukar kunci mobil dengan obat milik Jay. Namun mereka menolak tawaran Ed dan berniat untuk membakar mereka di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, Jay terbangun dan memanggil Sandy dengan nama Laurie. Diketahui ternyata, Sandy adalah pembantu yang bekerja di rumah Jay dan juga komplotan dari Ash serta Lars. Sandy menyewa Ash dan Lars untuk menculik Jay, agar bisa mengambil uang tebusan untuk membayar hutangnya. Sandy pun membiarkan mereka masuk dan memberikan obat milik Jay untuknya. Di sana diketahui, ternyata niat Ash dan Lars bukan untuk meminta tebusan, melainkan mereka akan menjual Jay ke pasar gelap. Ed yang berusaha membujuk Ash, langsung ditembak olehnya, dan disusul oleh Sandy ketika ia hendak menyerangnya. Lalu Ash langsung memaku tangan Darby di dinding, agar ia tidak kabur. Lalu ia pergi ke toilet untuk membantu Lars membersihkan matanya yang terkena semprotan merica. Ketika mereka kembali dari toilet, Ash mengancam Darby untuk menyerahkan kunci mobil yang ia simpan sebelumnya. Darby pun terpaksa memberitahu lokasi kunci tersebut, dan Lars ditugaskan untuk menjaga mereka ketika ia pergi. Darby lalu menyuruh Jay untuk menutup lampu, agar ia bisa mencabut paku di tangannya, karena ia tahu bahwa Lars tidak akan menyerang mereka. Darby pun berhasil melepaskan paku di tangannya, dan ketika Lars menghidupkan lampunya kembali, ia langsung disandera oleh Darby. Ketika Ash masuk, ia langsung diserang oleh Jay, dan tanpa disengaja, ia menembakkan paku ke arah Lars dan langsung tewas di tempat. Ash pun langsung membakar rumah tersebut untuk menghilangkan barang bukti yang ada. Darby dan Jay hendak kabur menggunakan mobil, namun mereka mengalami kecelakaan akibat tembakan dari Ash. Lalu tampak mobil polisi yang baru saja sampai di lokasi tersebut, dan Ash langsung pura-pura meminta tolong. Darby yang baru saja terbangun, langsung menembak Ash dari arah mobil. Polisi yang mengira Darby adalah penjahat, langsung menembaknya karena ia sedang memegang pistol di saat itu. Ash pun mengambil kesempatan tersebut, dan langsung membunuh polisi tersebut menggunakan pistol milik Darby. Ketika Ash hendak membunuh Darby, ia langsung menancapkan obeng yang ia simpan, dan Ash langsung mati seketika. Darby yang sudah dalam keadaan sekarat, berusaha merangkak menuju ke polisi yang sudah tewas, untuk meminta bantuan melalui radio. Film diakhiri dengan adegan yang memperlihatkan Darby yang selamat, dan kembali menjadi pasien di pusat rehabilitasi. Dan akhirnya, Darby juga dijenguk oleh kakaknya di pusat rehabilitasi. Dan begitulah akhir cerita dari film No Exit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.